Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Angelina. Saya Meziel Kaliza. Saya Yuliana. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan investasi pada instrumen ekuitas. A. Karakteristik dan metode atas investasi pada instrumen ekuitas. Yang pertama, karakteristik investasi pada instrumen ekuitas. Definisi, menurut PSAK 50, instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset atau entitas dikurangi dengan keseluruhan liabilitas. Karakteristik saham. Yang pertama, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuiditasi. Ketiga, menjalankan hal lainnya berdasarkan undang-undang. Pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan dan operasional. Pertama, keterwakilan dalam Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atau organ setara investasi. 2. Berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Ketiga, adanya transaksi material antara entitas dengan investasi. Yang terakhir, pertukaran personal manajerial. 2. Metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Yang pertama, ada metode biaya dan nilai wajar. Dalam PSAK 71, aset keuangan berupa investasi pada instrumen ekuitas harus diukur pada nilai wajar. Sedangkan pada metode biaya, nilai wajar dapat digunakan oleh entitas induk atas pencatatan investasi pada entitas anak pada laporan keuangan tersendiri sebelum dilakukan konsolidasi atas laporan keuangan. Yang kedua yaitu metode ekuitas pada PSAK 15. Jika investor memiliki pengaruh signifikan pada investasinya pada saham investasi, maka dicatat menggunakan metode ekuitas. Entitas atau investasi yang mana investor mempunyai pengaruh signifikan disebut entitas asosiasi. Pada metode ekuitas, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara proporsional. B. Metode biaya dan nilai wajar. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran. Pada metode biaya, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Ketika investasi mengumumkan dividen, investor mengakuinya sebagai pendapatan secara proporsional atas kepemilikan sahamnya. Sedangkan pada metode nilai wajar, pengakuan akuntansinya hampir sama dengan metode biaya, kecuali setelah pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar. Yang kedua yaitu penyajian dan pengungkapan. Pada metode biaya, investasi disajikan tetap sebesar biaya perolehan yang juga merupakan nilai tercatatnya. Sedangkan pada metode nilai wajar, nilai tercatat investasi disesuaikan secara terhadap nilai wajar pada tanggal pelaporan sesuai ketentuan PSAK 71. C. Metode ekuitas. Yang pertama yaitu ada pengakuan dan pengukuran. Berdasarkan PSAK 15, investasi dengan metode ekuitas pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas entitas asosiasi. Yang kedua yaitu perolehan pada periode interim. Ketiga, penurunan nilai. Keempat, periode laporan keuangan. Yang kelima, saham preferen. Yang keenam, alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Yang ketujuh, penghentian pengakuan. Dan yang kedelapan, yaitu penyajian dan pengungkapan.
Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu tentang isu lain seputar metode ekuitas, di mana nilai investasi negatif pada metode ekuitas jika nilai tercatat investasi menjadi 0 atau negatif akibat bagian investor terhadap rugi entitas asosiasi selama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi. Maka investor menghentikan pengakuan bagian atau rugi terlebih lanjut. Kemudian yang kedua itu transaksi hulu dan hilir. Dalam praktiknya banyak terjadi transaksi antara investor dengan entitas asosiasi. Transaksi tersebut dapat berupa jual beli aset ataupun jasa yang menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Selanjutnya yaitu berdasarkan pemaparan pada materi ini dapat disimpulkan bahwa jurnal investasi yang dicatat oleh investor atau entitas asosiasi dapat meliputi yang pertama yaitu investasi awal saat perolehan, yang kedua pengumuman dividen dengan entitas asosiasi, yang ketiga pengumuman laba neto oleh entitas asosiasi, yang keempat amortisasi atas selisih nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari invest terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas, yang kelima yaitu transaksi hulu hilir, dan yang keenam yaitu penurunan nilai penghasilan konferensif lain investasi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.